Kayaknya kok Dr. Richard tuh nggak familiar dengan istilah misionaris atau pewarta Injil. Kayaknya nggak familiar gitu. Aku tahu misionaris itu pewarta Injil. Iya. Kan maksudku kayak gini ya, Elia ketakutan. Dia ketakutan bukan ketakutan untuk berdebat, untuk berdiskusi. Dia takut karena dia diancam. Justru kemarin waktu bawa Elia, itu juga ada manfaatnya. Yang kata orang video nggak ada manfaat, justru bisa banyak manfaat. Ada manfaatnya, karena ada orang yang nonton itu, habis itu malah datang ke saya minta syahadat. Kok Islam begini ya? Berantem di sono, ribut di sono, sweeping di sini, sweeping di sono. Kok seperti kayak orang nggak pernah ada damai gitu. Kan banyak yang menolak anaknya, walaupun anaknya udah kaya raya nih, mau pindah agama, tetap aja dilarang karena orang tua gitu. Iya. Kenapa kira-kira? Kalau pengalaman pribadiku, gara-gara orang Muslim tadi. Jadi tayang atau nggak kau Dondi? Kalau hak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tetap balik Aku ragu-ragu jujur. Tetap balik ke Dr. Richard. Kalau aku nggak tayangin, menurut kau Dondi bagaimana? Tanya Dr. Richard. Kau Dondi Tan. Oh, keren. Ketemu yang kedua kali. Alhamdulillah. Sorry ya, aku sudah buat gaduh. Sudah buat rusuh. Gaduh. Aduh, aku minta maaf banget, aku nggak enak banget. Apa? Gimana? Sudah dengar video voice note aku? VN? Iya. Udah dibahas semalam. Sudah dibahas. Kayak gimana kok? Marahin aku. Kalau kenapa mesti marahin? Tegur aku. Gini, banyak netizen cuma nanya gini doang ke dokter ya. Kenapa pada waktu podcast pertama dengan Elia, itu kan berdua. Kenapa pada waktu undang saya, harus mau ada dia lagi gitu? Aku jawab gini ya. Konsep awalnya memang aku bawa memang berdua sebenarnya. Jadi aku sudah nonton konten Ko Dondi juga. Jadi kan yang ngundang ini kan adalah timku, benar ya? Yang hubungin Ko Dondi adalah timku. Aku tuh nggak pernah, jarang banget kontak langsung ke narasumber sebenarnya. Jadi timku kontak Ko Dondi, timku kontak ke Elia sebenarnya. Dan aku nggak tahu apa yang dibicarakan timku. Tapi kan ternyata timku ngatur Ko Dondi itu datang, terus berusaha membujuk si Elia. Karena kayak belum tentu Elianya mau, jadi nggak ngomongin dulu dengan Ko Dondi. Dan sebenarnya dapat pengganti Elia itu juga H-1, baru itu ditolak oleh Elia. Setelah Elia nolak, baru dia yang ngajuin atau gimana? Kita bilang kita mau ada gantinya, boleh nggak? Kalau nggak ada gantinya nggak apa-apa kayak gitu punya. Tapi kalau ada gantinya lebih baik. Jadi dikasih itu benar-benar detik akhir. Jam, kalau menurut stafku tuh jam 4 sore, H-1 jam 4 sore. Jadi makanya dia pergi itu kan benar-benar pagi-pagi subuh dan ketemunya pagi kayak gitu punya. Nah, itulah ceritanya. Dan aku tuh juga nggak pernah kontak Ko Dondi pribadi kan? Nggak pernah. Aku juga nggak kontak Elia secara pribadi sebenarnya. Jadi kayak ya timku yang kontak. Makanya aku sangat kecewa sih bahwa chat pribadi seperti itu punya disebar. Tapi nggak apa-apa, itu memang salahku sih. Kalau menurutku itu juga ada porsi kesalahanku. Aku terlalu, jadi pelajaran juga sih untuk aku sih. Kayak aku terlalu menggebu-gebu, aku terlalu bersemangat gitu ya untuk ngerayu dia, untuk dia mau dateng gitu kan. Ya salah aku deh. Marahin aku deh makanya. Makanya gini, semalam kan kita bahas ya. Saya ngeliat gini, kayaknya kok Dr. Richard tuh nggak familiar dengan istilah misionaris atau pewarta Injil. Kayaknya nggak familiar gitu. Aku tahu misionaris itu pewarta Injil. Kan maksudku kayak gini ya, kan kita ngerayu ya. Aku tahu dia ketakutan. Nah, ini kan dibahas. Elia ketakutan. Ketakutannya apa? Aku berusaha netral ya. Aku nggak mau bela sana, bela sini. Ya. Dia ketakutan bukan ketakutan untuk berdebat, untuk berdiskusi. Dia takut karena dia diancam, kata dia. Ya, dia ada ancaman ke dia, ada bully yang luar biasa ke dia. Maka aku berusaha meyakinkan dia. Tapi Elia, bulinya bukan karena podcast pertama kan? Karena podcast pertama. Menurut dia, ya kalau menurutku podcast pertama itu clear sih, kan itu kan pendapat dia kan. Tapi memang kan dia ada buat beberapa statement di TikTok dia untuk selanjutnya, dan itu kan aku nggak ikut campur ya. Iya betul. Netizen menyerang dia, ada mungkin yang mengancam dia, dia ketakutan. Makanya di situ muncullah kalimat, aku akan jagain, ku bilang. Maksudnya jagain itu waktu berdebat, waktu berdiskusi ke aku aja, gitu punya nggak. Yaudah kalian berantem deh kayak gitu punya. Itu maksudnya sih. Maksudnya itu ya aku akan menjaga alurnya. Dan aku kan ada ngomong misionaris sana. Bukan artinya podcastku misionaris. Aku jauh banget dari kata-kata agama sih. Aku sendiri kan orangnya bukan orang yang agamais lah aku bilang kayak gitu ya. Jadi maksudku itu adalah misionaris itu
kamu kan misionaris nih. Oke, aku tuh kasih semangat. Kan gini Ko Dondi, kalau Ko Dondi kan hobi dakwah nih. Kalau Ko Dondi hobi dakwah kan aku bilang sini, Ko Dondi datangin tempat aku ya, sekalian kita dakwah online. Pasti seneng kan kayak gitu punya kan. Nah, dia kan juga kan misionaris sama dengan dakwah sih sebenarnya. Bedanya kalau misionaris itu lebih ke Injil, kalau dakwah kan Al-Qur'an gitu kan. Maksudnya ya udah kamu kan punya misionaris kan, ya udah inilah tempatnya, semangatin gitu. Nah itu yang dimaksud sama Dr. Richard kan. Iya. Cuman mungkin yang nonton mikir, oh ini sama-sama misionaris nih gitu. Jauh banget lah. Tahu Bible aja enggak ya? Apal juga kagak. Ya mudah-mudahan udah inilah reda lah ya. Aku nggak jadi masalah sih. Ya. Kalau dilihat dari porsinya kan memang aku ada salah. Mungkin kan itu juga teguran Tuhan kepada aku juga kan. Kadang-kadang kan kita itu kan nggak bisa ada di atas terus ya. Apalagi kan banyak pujian ke aku juga. Podcastku bagus, ada isi. Pujian datang satu demi satu. Kadang aku senang juga sih. Hujatan, kesalahan ini tuh membuat aku tuh jadi manusia lagi, nginjek bumi lagi, belajar. Sempat melayang gitu ya? Sempet kayak seneng ya. Sempet kayak bangga ya. Bangga dong. Kalau ditanya demi viewers, siapa nggak buat video pengen ditonton? Aku rasa bukan cuma aku sih, dan itu tuh normal sih. Kayak Om Ded juga sama, Densu juga sama, semua. Ko Dondi juga pasti seneng kan kalau bisa buat video ditonton. Ya tapi memang kan kita maunya bikin video untuk ditonton gitu. Tapi kan paling penting kan bukan cuma ditonton, tapi juga ada value-nya kan. Ya kan, dan makanya aku bilang ya udah nggak apa-apa deh, aku salah ya aku terima. Ya salah enggaknya tergantung penilaian beda orang beda. Kalau menurut Ko Dondi? Menurut gue cuma salah ini doang, salah penempatan kata-kata doang. Kata-kata misionaris itu kalau lebih ditegasin, kan kamu misionaris. Nah, itu baru benar. Oke. Kan ini apa saatnya lu buat mewartakan Injil. Nah, itu benar. Oke, kata itu hilang, jadi dimaknakan bisa ambigu ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku terima semua hujatan kalian. Kalian semua yang nonton ini ya, hujat saya di kolom komentar. Hujat sepuas-puasnya kalian ya. Nggak apa-apa. Itu buat aku belajar dan buat aku koreksi diri. Tapi aku seneng loh Ko Dondi. Aku kan nonton video Ko Dondi kan. Adem banget. Oh iya, keren. Nonton kemarin aku nonton. Terus? Aku jadi berusaha kenal lebih dekat dengan Ko Dondi kan. Dan Ko Dondi tau nggak, begitu kejadian itu, VN itu kan pagi-pagi itu 6:30 aku nonton ya. Tau nggak siapa yang pertama kali ngasih aku telepon aku? Siapa tadi? Ustadz Felix Show. Oh, Ustadz Felix Show. Keren. Orang yang pertama kali percaya dengan aku, Ustadz Felix Show. Saya terima VN itu tengah malam. Ada yang kirim by email. Saya belum tahu ada apa nih ya. Begitu saya dengerin, nih kayaknya cuma triknya Dr. Richard doang nih buat narik Elia nih. Cuman memang terus terang kan saya waktu datang ke podcast yang itu kemarin kan saya nggak tahu kalau Elia mau didatangkan. Saya nggak tahu sama sekali kan. Gitu. Tapi waktu saya dengar VN itu, ini sih cuma trik menurut saya gitu ya. Ya karena memang juga kita di Islam itu memang diajarkan untuk tidak berprasangka buruk kepada siapa-siapa sebelum ada benar-benar klarifikasi gitu. Setiap orang bisa silap lidah, setiap orang. Siapa aja bisa kan? Saya juga bisa, Dr. Richard juga bisa. Nah tapi yang penting kan kita belajar dari kesalahan kita gitu aja. Ya nggak apa-apa, aku juga belajar. Iya, santai aja. Setelah aku Ustadz Felix Show kan, aku bilang, oh iya aku jujur, aku salah aku sih, aku bilang aku terlalu menggebu-gebu, aku bilang kan, ya nggak apa-apa dia bilang kan, sebenarnya juga, dia pokoknya dia kasih aku semangat deh, dia bilang sabar ya, dia bilang oke. Aku jujur ya, aku mau chat Ustadz Dery, mau curhat, mau curhat ya, tapi aku tahan jariku. Kenapa? Aku takut kayak minta tolong, kayak sowan gitu loh, kayak mencari menggala bantuan kayak gitu kan. 2 jam kemudian Ustadz Dery telepon aku. Oh jadi bukan Dr. Richard yang ngomongin Ustadz Dery? Dua-duanya. Ustadz Dery telepon aku, terus dia bilang apa? Dr. Richard katanya kan, aku pengen dengar. Aku jelasin kan, oh iya katanya. Mereka nggak kenal kau katanya. Tau nggak, aku tuh sumpah aku terharu banget Ko Dondi. Nonton video Ko Dondi juga, dan aku ada beberapa ustadz lain yang aku nggak sebut namanya lah ya. Aku terharu banget. Mereka percaya dengan aku, mereka sayang banget dengan aku. Betul.
Justru kita itu memang diajarin untuk berhusnuzon. Jangan buru-buru berprasangka buruk kepada orang gitu. Karena kalau kita suudzon itu salah, balik ke kita. Makanya aku seneng ketika aku dihujat. Kan gudang pahala. Oh, udah belajar nih kayaknya. Udah belajar kan? Tapi untuk kalian semua ya, aku pengen kita kasih edukasi ya. Iya. Kita kasih edukasi ya, Kodon dia. Orang kan bilang ya aku main munafik, main dua kaki, itu kata mereka lah ya. Kan mereka nggak tahu apa dalam hatiku. Kita anggap saja iya. Kita anggap aja iya. Berarti kan ada dua kemungkinan nih. Aku memang benar-benar mau belajar, dengan aku bohong mau belajar. Oke, ya kan kita ngomong kan. Tapi yang nonton aku di sini banyak nggak dapat manfaat. Ada manfaat lah. Kita jujur ya. Jujur aja. Aku bawa Ustadz Felix Shaw, aku bawa Ustadz Dennis Lim, aku bawa Ustadz Salim, aku bawa banyak hal. Dapat pelajaran nggak? Dapat. Banyak nggak orang yang dari nggak percaya dengan Islam menjadi percaya dengan Islam? Bener. Artinya ada. Justru kemarin waktu bawa Elia, itu juga ada manfaatnya. Bener kan? Bener. Justru banyak manfaat kan? Yang kata orang video nggak ada manfaat, justru bisa banyak manfaat. Ada manfaatnya, karena ada orang yang nonton itu, habis itu malah datang ke saya minta syahadat. Ada juga. Berapa banyak? Ada beberapa lah. Banyak. Bahkan ada yang dari Sumatera Utara. Langsung terbang ke Jakarta, naik bus 3 jam, nunggu saya 2 jam, syahadat, balik lagi. Gara-gara dokter video. Videonya dokter. Artinya kayak gini, artinya video kan secara nggak langsung kan bisa memberikan efek yang positif kan. Itu dulu yang harus kita akui bersama kayak gitu. Yeah. Artinya terlepas dari aku berpura-pura atau memang aku mau belajar, kan cuma diriku dan beberapa orang terdekatku yang tahu. Tapi di luar sana banyak yang mau belajar. Pertanyaanku dengan Kodondi kayak gini kok. Menurut Kodondi, kalau misalnya aku benar mau belajar nih, setelah kejadian ini kan hujatan banyak banget tuh. Kodondi lihat nggak di kolom komen? Tahu. Hujatannya itu lebih serem daripada VN-ku. Masa? Iya, biasa kalau netizen emang begitu. Sereman hujatannya daripada VN-ku, kasar ngomongnya kayak gitu punya. Karena gini, kita tidak tahu siapa yang nulis di kolom komentar itu siapa. Bisa benar-benar mereka benar-benar muslim, bisa juga yang bukan muslim, provokator. Bisa juga provokator, kita nggak tahu. Iya. Ya. Tapi saya yakin kalau orang yang benar-benar muslim, tahu agamanya, tidak akan menghujat orang. Menurut Kodondi yang nonton itu, kalau ngelihat kolom komentar seperti itu, mereka mau lanjut belajar atau jadi takut untuk belajar, Kodondi? Gini ya, kan tadi saya bilang, di Islam itu kita diajarin untuk berhusnuzon, berprasangka baik. Jadi kalau ada suatu kejadian, contohnya kemarin yang VN itu, ya kita jangan buru-buru menghakimi atau menilai sesuatu hanya dari satu sudut pandang. Saya juga begitu, mencoba ngelihat netral gitu. Ini ada apa sih? Nilainya apa sih? Tujuannya apa sih? Motivasinya apa sih? Gitu. Kadang-kadang kalau kita bisa mikir sampai ke situ, belum tentu apa yang kita pikirkan sama dengan orang lain pikirkan gitu. Cuman memang mungkin kan kadang banyak netizen juga berpikir agak pendek gitu. Karena apa pendeknya? Karena tidak tahu ada apa di belakangnya gitu. Nah orang-orang yang tahu seperti mungkin Ustadz Eri Sulaiman, Ustadz Felix, mereka yang sudah tahu latar belakangnya, pasti kan berpikiran lain gitu. Saya aja yang nggak tahu persis seperti yang Ustadz Eri tahu, saya bisa berpikir ini sepertinya cuma trik untuk mengajak orang datang gitu lah. Cuman memang mungkin, makanya saya bilang di video saya semalam, ini kayaknya cuma Dokter Rizal ini nggak familiar gitu dengan istilah-istilah terminologi, apa misionaris, pewarta Injil. Kalau paham betul, pasti Dokter Rizal akan bilang, Elia, kamu kan misionaris. Ya memang dia yang misionaris, gue bukan. Iya, maksudnya kalimatnya susunannya tuh tidak disingkat-singkat ya, gitu. Membuat jadi ambigu. Itu aja, tapi sebenarnya kalau menurut saya sudah, yang penting kita sekarang kalau memang niat mau belajar, ya sudah tetap belajar. Biarkan penonton mau ngomong apa, yang penting kita kembali ke niat kita gitu. Kalau ke aku jujur aku nggak apa-apa, malah kan aku ngomong hujat aku. Ada sedih nggak ada. Kenapa aku bilang ada sedih? Karena kan kayak kita membuat banyak video. Kalian silakan nonton video aku. Kalau menurut kalian video aku itu tidak bermanfaat, silakan komentar. Tapi cuma gara-gara satu VN yang nggak sampai 30 detik, kalian menyimpulkan siapa aku. Sedangkan aku buat video berjam-jam, bervideo-video, itu dipatahkan dalam 30 detik VN tersebut. Kalian coba menggambarkan siapa Richard Lee itu. Itulah manusia. It's okay, nggak apa-apa. Hujat aku belajar. Ya kalau misalnya kalian itu salah juga kan itu jadi pahala untuk aku. Tapi aku lebih peduli ke
orang-orang lain yang di luar sana yang mau belajar dengan Ko Dondi, dengan Ustadz Felix Show, melihat ini semua, aku ya rasa nggak nyaman. Mereka tuh jadi kayak takut. Makanya kalian jangan belajar dengan komentar ya. Kalian belajarlah dengan guru yang tepat. Mohon maaf ya. Sekali lagi ya, Islam tidak digambarkan seperti orang-orang yang tulis di kolom komentar. Aku minta maaf banget. Tapi itu adalah kenyataan. Belajarlah dari orang-orang yang tepat. Justru ya, saya juga dulu pernah di posisi seperti Dr. Richard. Oh ya? Gini maksudnya. Saya dulu waktu pertama kali observasi mengenai Islam, observasi ya, ngamatin dulu dong. Ya, terus mempelajari kan. Tapi yang saya pelajari, yang saya amati bukan Islamnya, tapi Muslimnya. Oke. Sudah tahu bedanya kan? Iya. Muslim ya, orangnya jadi, pelakunya jadi. Pada waktu saya ngamatin pelakunya, saya dulu mikir begini, kok Islam begini ya? Berantem di sono, ribut di sono, sweeping di sini, sweeping di sono. Kok seperti kayak orang nggak pernah ada damai gitu. Udah begitu kan, tahu sendiri WTC dulu ya. Tahu kan, bisa bom. Langsung tergambarkan Islam. Orangnya lagi, orangnya lagi, orangnya lagi gitu. Tapi kita tidak pernah ngelompat coba ngeliat apa sih ajarannya gitu. Karena ada hal-hal yang dilakukan buruk oleh pelaku, akhirnya orang jadi tertahan gitu loh untuk masuk Islam. Orang bersentimen keras, galak, ya keras lah kayak gitu punya kan. Yang benar Islam itu bukan keras, tegas gitu. Ya, jadi dulu waktu saya ngelihat Muslimnya, saya sempat ketahan, jadi agak lama gitu. Tapi setelah ngelihat Islamnya, baru kelihatan bedanya gitu. Oh ternyata hal-hal yang salah dilakukan oleh Muslim itu tidak diajarkan loh di Islam loh. Gitu. Siapa yang ngajarin Ko Dondi? Sampai melihat Islam yang sesungguhnya, bukan Muslim. Ya mungkin memang sudah jalan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada satu kelompok lah yang waktu itu saya nilai memang negatif. Memang semuanya ada peran dari media. Media kan penting banget kan memang kan. Setelah saya ngeliat begitu, ya qadarullah saya melihat juga video yang lain. Ada video ternyata juga, oh ternyata ajarannya tuh nggak seperti itu loh gitu. Oke. Ya, jadi kalau yang digambarkan di media itu Islam itu jelek, karena kita melihat dari sumber informasi yang salah gitu. Saya setuju. Saya melihat langsung dan merasakan langsung. Gitu. Nah, pada waktu saya pertama kali masuk Islam, begitu saya ketemu guru, kan orang ya masuk Islam kalau nggak punya guru itu seperti terjun ke hutan belantara loh, beneran. Nanti ada orang bilang Islam lu Islam apa? Islam NU, Islam Muhammadiyah. Kok ada Islam NU, Islam Muhammadiyah gitu kan pikir. Oh, buat orang Islam yang baru masuk kan bingung. Alhamdulillah saya diketemukan dengan seorang guru kampung, seorang habib. Nggak terkenal? Nggak terkenal, sama sekali nggak ada di media. Tapi dia seorang habib, ya. Dulu istrinya itu ustazah di TVRI. Oke. Udah meninggal, terus dia ada masalah, sampai akhirnya tinggal di sebuah kampung, benar-benar kampung. Saya dikenalin dengan dia, Habib itu, setelah saya belajar Islam ya. Bukan dari media, bukan dari YouTube, bukan dari mana-mana. Dari dia nih, soal Islamnya. Kaget saya. Serius. Pulang dari rumah Habib itu, saya bunuh semut yang nempel di tangan saya aja mikir 2 kali. Bayangin, kalau dulu lihat semut, mau udah langsung tes gitu ya. Pulang dari rumah Habib, lihat semut begini, saya singkirin aja. Memang kita dikasih hak untuk makan binatang. Tetapi tidak semua binatang kita boleh bunuh dengan bebas gitu. Sampai segitunya ajaran Islam. Bingung kok, loh, kok bukan begini yang Islam saya sudah bayangkan gitu loh. Lembut, damai. Lembutnya. Dan saya sangat terkesan begini. Di dalam Islam kita kenal istilah hablum minanas, hubungan antara manusia kan. Juga ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, namanya hablum minallah. Jadi ada hablum minallah, hablum minanas. Saya ingat banget Habib itu bilang begini. Bilang aja, anggap aja hablum minallah, hubungan kamu dengan pencipta kamu tuh udah bagus sekali. Ibadah kamu bagus sekali. Tetapi kalau ada kecacatan di dalam hubungan kamu dengan manusia yang lain, entah dia muslim, entah dia belum muslim, ada yang cacat nih, kamu berbuat sesuatu yang salah, menzolimi mereka, gak usah banyak-banyak, kecil aja, udah cacat Islam kamu. Itu diajarkan? Sampai begitu. Tapi kenapa umat muslim nggak tahu itu ya?
Iya. Enggak semua, oknum Nggak lah ya, semua beberapa lah ya. Iya. Jadi ya belajar Islam itu memang bukan harus seperti yang gimana ya. Islam itu kan kalau boleh dibilang gini, seperti apa ya, kalau kita bayangkan seperti lebah. Lebah itu kalau nggak diapa-apain, nggak diganggu kan juga nggak ganggu kan. Mereka hidup sendiri, cari madu dengan segala macam, menghasilkan madu gitu kan. Tapi coba ada yang ganggu, tek gitu. Kan dia akan kejar yang ganggu tuh. Kalau udah nyebur sungai baru tuh lebah nggak bisa ngejar gitu. Sampai kemana kan dia akan kejar gitu kan. Islam begitu. Jadi mungkin gini, jadi seolah-olah di dalam Islam itu kelihatannya keras segala macam gitu ya. Tadi kan bilang keras gitu kan. Sebenarnya bukan begitu. Islam itu sebenarnya ya cinta damai. Enggak. Tapi jangan diganggu gitu. Kalau aku kenal guru-guru yang lain, menurutku jauh dari kata-kata itu. Cinta damai. Cinta banget. Maksudnya cinta damai atau enggak? Cinta damai Cinta banget. damai. Itu dia maksud saya. Jangan dipotong-potong kalimatku. Banget, nanti kerasnya yang banget. Maksud saya gitu. Nah sekarang Islam aja tuh sendiri artinya apa sih? Nggak tahu. Udah tahu? Belum tahu? Nggak tahu. Damai. Literalnya tuh damai. Ya. Kemudian bisa selamat, patuh, taat, tunduk. Tapi yang paling esensinya Islam itu berserah diri. Submitted to one true God gitu. Oke. Sebenarnya itu. Jadi Islam adalah berserah diri. Muslim adalah orang yang berserah diri. Nah, sekarang oke lah kalau kita bicara semua agama juga pasti ada kambing hitam lah ya. Pasti ada kelompok-kelompok ekstremis di dalam setiap agama. Semua pasti ada. Cuman kenapa kok Islam yang paling sering difitnah? Di seluruh dunia loh ya. Islam yang paling sering difitnah apanya nih? Pernah dengar dong Islamofobia? Oh, oke. Ada nggak Sedikit-sedikit dibilang teroris. Ada nggak Christianity phobia? Pernah dengar nggak? Nggak benar. Ada nggak Buddha phobia? Tapi sebenarnya di Kristen juga kan sebenarnya banyak masalah juga ya. Salah satunya di dalam organisasi kan juga sebenarnya cukup banyak masalah juga. Bukan tanpa celah ya. Semua punya masalah semua ya kalau menurutku ya. Itu masalah manajemen. Ya, masalah organisasi, masalah institusi. Tapi bukan masalah di ajaran gitu. Okay. Semua agama pasti ada masalah seperti itu ada. Kalau mau bicara denominasi di Kristen jauh lebih banyak daripada Muslim. Iya, oke. Tapi bukan itu sebenarnya poinnya. Kenapa Islam kok yang paling banyak difitnah? Karena Islam itu adalah orang-orang yang ingin menegakkan moral atau akhlaknya. Contoh LGBT sangat ditolak sama Islam. Ya kan kayak gitu-gitulah. Kita tahu lah di dalam masyarakat kan ini ada racun-racun di dalam masyarakat. Judi, LGBT, minuman keras, apalagi narkoba, free sex. Ini kan apa namanya dibilang? Penyakit masyarakat. Ini semua kan ditolak sama Islam. Islam tidak kasih toleran yang begini gitu. Kalau ada Islam yang masih melakukan ini berarti dia belum Muslim beneran gitu. Nah, terus Islam juga yang paling tegak menegakkan moral Islam di dalam keluarga, satu keluarga. Makanya banyak yang menyerang Islam karena apa? Karena orang Islam tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang buruk yang di luar ajaran gitu. Kalau kan pernah di Amerika kan? Yang di Amerika gimana? Christianity kan majority kan. Tapi yang melakukan hal-hal yang buruk juga orang-orang Kristen kan. Dan itu dianggap normal. Betul kan? Tapi kalau di Kristen kan, di Islam nggak bisa begitu. Di Islam udah dari rumah lu udah diajarin gitu. Kalau di keluarga Kristen yang saya tahu, apalagi di Amerika, saya juga punya kenalan banyak lah ya. Kekristenan, istilah Jesus dan segala macam itu hanya sudah menjadi tradisi gitu. Tapi tidak diresapi masuk dalam hati untuk dijalankan. Yang masih menjalankan mungkin hanya orang-orang generasi dulu lah. Yang tua-tua, yang muda-muda coba kalau di Amerika. Pasti tahu lah, lebih tahu lah dari saya lah. Faktanya sih seperti itu. Iya. Nah, karena Islam mencoba menjaga moral dan akhlak itu, banyak pihak yang ingin menghancurkan. Kenapa? Ya kan Islam pangsa pasar yang besar gitu. Muslim di dunia ini kan pangsa pasar yang besar. Contoh lah, umat Islam. Perempuannya menggunakan kerudung kan. Yang menjual shampoo kan nggak bisa jual istilahnya. Kayak gitulah. Oke. Contohnya fashion, ya kan? Di dalam Islam jelas
fashion Nggak diatur. boleh ketat. Nggak boleh ketat, nggak boleh terbuka. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah sekarang orang-orang yang menjual, yang bisnis di dalam fashion, susah kan jual ke orang. Kalau benar apa yang dikatakan Kodondi, mereka menyerang, tapi juga ada pintu masuknya dan ada celahnya, yaitu umat Muslim juga. Iya. Yang ajarannya sedemikian bagus, tapi tidak direpresentasikan dengan baik. Itu adalah celah orang untuk masuk. Betul. Sehingga membuat stigma-stigma. Betul. Memang Kristen tidak hanya diserang dari luar, tapi dari internal juga. Liberal, pluralisme, kayak gitu-gitu juga menyerang Islam dari dalam. Tapi Kodondi akhirnya mualafnya karena apa nih? Di tangan siapa? Ustadz mana? Di Ustadz Kampung. Ustadz Kampung, Habib itu? Bukan. Ada seorang pondok pesantren yang dekat rumah lah, nggak jauh lah. Dia juga punya pondok panti asuhan. Tetapi pada dasarnya pada waktu saya datang ke Ustadz itu untuk minta disyahadatkan, bukan karena Islam dan Muslimnya, bukan. Yang itu saya sudah paham, sudah saya tinggalin. Tetapi yang saya yakini bahwa memang benar Islam yang benar, karena di dalam kitab sucinya, di dalam Quran, itu sudah banyak sekali yang tidak terbantahkan mengenai sains. Itu yang bikin saya udah nggak bisa apa-apa, ini yang benar. Oke. Dan ketika Kodondi memilih itu, bagaimana respon dari keluarga dan orang terdekat Kodondi? Keluarga, alhamdulillah keluarga saya bukan keluarga yang fanatik banget, yang nggak boleh pindah gitu. Sebelumnya agama apa? Protestan. Wih, biasanya Protestan kuat banget. Militan gitu. Iya. Memang militan. Nenek gue militan banget. Dia lepas aja gitu? Lepas aja. Karena udah pusing dengan lo kali ya? Satu, saya udah mandiri. Udah ini anak mungkin banget. Udah dia menemukan jalan yang benar. Enggak, jadi memang keluarga saya nggak terlalu yang gimana-gimana. Oh nggak begitu ini. Tetapi kalau kita tilik nih. Kenapa kok keluarga kita kalau yang misalnya yang Kristen, contohlah dari etnis Tionghoa ya, kan banyak yang menolak anaknya, walaupun anaknya udah kaya raya nih, mau pindah agama, tetap aja dilarang karena orang tua gitu. Iya. Kenapa kira-kira? Kalau pengalaman pribadiku, gara-gara orang Muslim tadi. Satu. Itu yang terimage di, mohon maaf ya, di keluarga dan orang-orang terdekatku. Dan itu tuh yang berusaha, susah banget aku ceritain. Kayak gimana baiknya Ustadz Felix Xiao, kayak gimana baiknya Ustadz Halid, bagaimana baiknya. Itu tuh sulit untukku, kayak gimana ya, susah kayak gitu punya diceritain. Karena mereka tuh sudah kayak bertahun-tahun gitu. Oke. Orang-orang tua kita melihat muslim-muslim yang sekarang. Ya, muslim-muslim sekarang. Dengan berbagai kejadian ya, karena kita memang negara yang mayoritas muslim. Ya apa yang dilihat mereka ya itu yang terjadi. Lebih kelihatan. Tapi sebelum ada pandangan itu, ada nggak kalau kita runut ke belakang? Kira-kira kenapa orang tua kita kok jadi fanatik gitu? Padahal kalau kita mau runut-runut lagi, agama leluhur kita kan harusnya bukan Kristen. Harusnya mah ya kalau nggak Konghucu, Buddha gitu harusnya. Oke. Karena sekarang keturunan Tionghoa kan banyak yang masuk Kristen. Awalnya adalah pada waktu masih zaman penjajahan Belanda, kan memang sudah dikotak-kotakan. Ya, Cina sendiri, India sendiri, Arab sendiri, pribumi sendiri, dikotak-kotakan dengan politik divide et impera gitu. Jadi mudah diadu domba. Jadi kalau kita sudah dikotak-kotakan, otomatis kan setiap kelompok yang di sini akan memandang sedikit berbeda kepada kelompok yang lain. Betul kan? Awal mulanya dari situ. Ketika Belanda sudah pergi, yang keturunan Tionghoa ini mau kemana gitu, induknya sudah pergi gitu istilahnya. Induk, maksud saya induk tuh bukan arti induk gimana, tapi induk karena sudah dikelompokkan dan mereka kan banyak berbisnis. Dari hubungan bisnis kan. Ketika Belanda sudah pergi, Tionghoa jadi banyak yang masuk Kristen. Dari situ baru stigma yang ada di dalam otak mereka turun ke keturunannya gitu loh. Udah kerekam. Nenek gue dulu ngomong apa? Islam agama orang yang ngemis-ngemis di jalan gitu. Loh, sampai begitu. Dan banyak yang begitu. Orang tua saya juga pernah ngomong begitu. Islam itu agamanya orang-orang yang di penjara, koruptor gitu. Dari mana gitu stigma begitu gitu.
Nah, itu yang harus kita bantu orang tua kita supaya berpikir lebih objektif gitu ya. Mereka apa mikir? Itu kalau yang di Meksiko tuh yang bandar narkoba tuh agamanya apa gitu ya? Apa mereka tahu? Kan nggak tahu. Itu orang-orang yang nyopet di Brasil tuh orang agama apa gitu? Atau orang-orang yang ngemis di jalan di Filipina tuh agama apa gitu? Jadi terkungkung gitu. Jadi kita kayak dibikin kayak kacamata kuda gitu. Oke. Indonesia negara Muslim terbesar di dunia. Ya otomatis yang ngemis di jalan pasti banyak kan orang Muslim. Gitu. Otomatis yang masuk penjara pasti juga orang Muslim kebanyakan gitu. Oke. Kodondi, tantangan Kodondi setelah jadi mualaf apa yang terberat? Kalau bukan dari keluarga, terus dari mana? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Nggak ada. Ya jalan aja dengan mengalir aja. Oh. Cuman memang dulu kan setelah kita tahu benernya Islam, terus di dalam Islam juga diperintahkan untuk berdakwah. Jadi pengen dong. Awalnya sih sebenarnya mempelajari itu hanya ingin mencari jawaban kalau saya ditanya sama saudara gitu. Tapi memang bener. Dari sekian banyak saudara, yang nanya cuma cici gua doang. Yang apa? Yang nanya. Oke. Cici perempuan. Lu ngapain masuk Islam gitu? Gua mau ikut Yesus, gua bilang. Loh, selama ini kan kita ikut Yesus. Enggak, gua mau ikut Paulus. Ya kayak gitu-gitulah, percakapan antar saudara lah ya. Tapi jalan aja mengalir biasa. Terus setelah saya mualaf, saya pengen belajar Islam dengan istilahnya dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah ketemu dengan Habib itu, sudah almarhum. Dari situ saya pengen berdakwah gimana caranya, lulusan pesantren bukan, nggak kayak Ustadz Felix Xiao gitu kan. Apa dong? Berarti karena saya sudah familiar dengan Bible dan saya juga sudah mempelajari ulang Bible saya, akhirnya waktu itu saya berdakwah di belakang layar gitu. Saya jadi penerjemah video-video debat Islam Kristen yang di Speaker's Corner. Dikomentarin. Enggak, saya yang bikin subtitle. Di subtitlein. Oke. Nah dari situ nambah ilmu ya? Itu banyak ilmunya. Itu banyak banget ilmunya. Orang debat kanan kiri dapat ilmu serap semua. Betul. Jadi berarti kalau kita mendengarkan orang bercerita tentang diskusi tentang agama itu banyak ilmu ya? Memang, betul. Sekarang tanya Ustadz Felix ya. Tapi gue lagi dihujat. Nggak apa-apa hujat terus. Selagi kami ngobrol, kalian tetap hujat ya di kolom komentar ya. Tapi gini, pandangan orang berbeda-beda ya. Memang di dalam satu tubuh Islam tidak semua setuju dengan berdebat. Oke. Karena apa namanya? Tapi kalau diskusi boleh kan? Ya diskusi boleh. Bahkan sampai ada teman saya gini ngomong. Emang ada orang masuk Islam gara-gara debat? Tanya Ustadz Felix Xiao tuh. Masuk Islam gara-gara apa? Bukan karena debatnya sih kalau menurutku. Ya. Karena kalau kita lagi nonton debat seperti debat atau diskusi kita ngomong, kan kita menerima dua sisi ya. Yang membuat kita itu belajar jadi lebih menarik. Dibandingkan, ini buku ya, lu baca ya. 3 bulan kemudian lu udah baca belum buku itu? Belum juga. Belum. Tapi kan kalau dengar kita cerita seperti ini kan lebih cepat mudah masuk kan? Betul. Jadi pada waktu saya sebelum masuk Islam ya, saya nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Wah, Masya Allah dia tuh ya, dai dari Afrika Selatan berdebat dengan pendeta. Bukannya berdebat tuh harus bermusuhan loh, enggak loh. Berdebat itu hanya perang argumen. Adu ilmu, adu referensi, adu literasi. Tapi tidak menjelekkan satu sama lain. Justru kalau di Islam, kita dilarang berdebat dengan ahli kitab. Kecuali dengan cara yang paling baik. Jadi bukan berarti nggak boleh debat, tapi harus dengan cara yang paling baik. Kalau kita menghujat pribadinya, apalagi sampai menghina sesembahnya, itu sama sekali dilarang. Yang melarang itu bukan Nabi, langsung Allah SWT. Saya setuju. Perintahnya apa? Janganlah kamu memaki sesembahan orang lain, sehingga mereka memaki Allah SWT tanpa pengetahuan. Aku setuju. Itu udah batasan gitu loh. Itu udah batasan buat kita, umat muslim loh. Dan sebenarnya mendengarkan itu juga kan membuat kita itu jadi lebih bijaksana dan bisa dapat ilmu yang banyak ya sebenarnya. Iya, betul. Sampai teman saya begitu. Jadi, emang ada orang masuk Islam masuk Islam gara-gara debat? Ada banyak, contohnya banyak. Karena berdebat. Jadi debat itu bukan berarti konotasinya harus negatif, enggak. Saya berdebat sama pendeta di hotel, face to face, buka-bukaan kitab. Habis debat kita ngopi bareng, makan bareng, ngobrol bareng. Tetap berteman. Tetapi apa yang kita perdebatkan ini kan bisa bermanfaat buat yang nonton. Gitu. Aku setuju. Itu aja.
kadang ya beberapa orang standar ganda lah ya. Bahwa Login itu sebenarnya ngobrol antar agama dengan cara yang menarik. Itu kan unik ya, bagus ya sebenarnya konsepnya. Tapi ya kan setelah kejadian VN kemarin kan hujatan, wah lu katanya adu domba lah katanya. Ada lagi yang lebih parah lagi bilang ya, yang kagak nyambung gitu. Lu katanya menistakan agama. Aku dengar lagi VN ku ya, yang mana aku menista? Kalimat aku aja tuh lebih lembut daripada kata-kata di komentar. Tapi ya udahlah. Ko Dondi, istrinya ada di sini. Jujur, Ko Dondi mualaf karena cewek atau mualaf duluan? Gini, jadi kalau yang namanya masuk Islam karena menikah itu tidak ada salahnya. Oke. Untuk masuk Islam dengan menikah itu adalah baru salah satu caranya. Tetapi saya menikah bukan karena saya masuk Islamnya bukan karena mau menikahnya. Bukan karena naksir cewek? Bukan. Karena saya mempelajari ulang kitab saya gitu ya. Sudah saya pelajarin ulang, juga saya sudah pelajarin Islam, sudah pelajarin Quran, baru. Nah, pada waktu saya ngambil keputusan, keluarga dong, maksudnya keluarga saya sendiri gitu loh, tidak mau ikut gitu loh, tidak mau masuk Islam. Karena karena tidak mau masuk Islam, ya sudah kan, artinya sudah beda keyakinan. Ada memang orang bilang satu keluarga beda keyakinan, oke, setahun 2 tahun coba lihat gitu, ya kita tahu lah. Mungkin ada yang sampai bertahun-tahun tapi akhirnya juga bubar juga gitu. Lagi pula juga urusan dengan anak kan pasti juga repot. Jadi setelah saya masuk Islam, akhirnya saya ya bisa baik-baik dengan keluarga saya. Oh, lu udah nikah? Udah nikah, udah punya anak, tapi sama-sama non-muslim nih. Terus Ko Dondi dapat hidayah jadi Islam. Istri nggak mau. Oh, terus bercerai. Bisa baik-baik lah. Bisa baik-baik. Oke. Bukan karena mau nikah lagi. Bukan. Karena ini paling sering. Paling sering. Lu tahu nggak? Ya. Aku ngomong dengan Ustadz Felix Xiao. Ini kan habis kita ketemu kan aku makan siang dengan Ustadz Felix Xiao kan. Aku curhat dengan dia. Kan di private room aku ngomong. Pak Ustadz aku bilang kan, begitu aku ngomong aku mau belajar, teman-temanku pada ngomong semua dengan aku. Ngapa Chat? Kau mau kawin lagi? Gila ya, aku bilang apa ya namanya sentimennya itu nggak baik ya menurutku ya kayak gitu punya ya. Ya aku bilang dengan Ustadz Felix Xiao ini yang harus kita perbaikin bersama. Betul. Setelah jeda berapa lama kok Dondi akhirnya menikah? Berapa bulan ya? Kurang lebih hampir setahun lah ya. Hampir setahun. Akhirnya. Dan itu saya juga belajar dulu. Iya dong. Oke. Enggak, istilahnya gini lah. Kan tadi saya bilang, kita masuk Islam itu seperti orang masuk hutan rimba gitu. Islam kan ya sama juga seperti agama lain juga. Pasti ada perpecahan dalam golongan, dalam organisasi gitu ya. Juga ada yang pandangan-pandangan atau kelompok-kelompok yang ekstrim gitu tadi saya bilang. Itu yang saya bilang, kita cari dulu nih, yang mana yang mayoritas di sini tuh apa gitu. Kalau kita cuma tahu Islamnya doang, tapi kita nggak tahu istilahnya golongannya juga beresiko gitu. Ya sudah, alhamdulillah setelah saya ketemu dengan Habib itu, sudah istilahnya tahu, paham. Saya nggak ngikut yang mana-mana dalam organisasi itu. Ko Dondi aliran yang mana? Enggak, saya nggak ikut yang mana-mana. Saya akhirnya bergabung dengan sebuah yayasan pembina mu'alaf. Oke, nah pembina mu'alaf ini ya, itu bukan Ko Dondi yang bikin? Bukan. Ini sudah ada sebelumnya? Sudah ada, di Surabaya. Kenapa saya bergabung dengan yayasan ini? Karena ternyata sesuai dengan visi misi saya gitu loh. Saya suka kristologi, saya sudah belajar. Nah ini yayasan juga bergeraknya di bidang perang pemikiran melalui kristologi. Ya, berarti Ko Dondi salah satu yang ngebantuin orang yang mau mualaf juga. Ya. Yang masih banyak pertanyaan antara Alkitab dan juga Al-Quran. Ya. Pas, cocok. Makanya aku sampai ngumpulin Bible. Aku ngerti. Oh, kenapa kamu belajar itu tuh aku jadi paham. Oke. Kenapa saya ngumpulin Bible yang lama-lama? Karena setelah saya tahu, oh ada perubahan ini. Kalau saya nggak pegang buktinya kan nanti saya kirain ngomong doang. Saya cari. Nggak cuma di lokal aja, dari luar negeri juga saya beli gitu. Kumpul, jadi saya bisa buktiin. Ini loh awalnya ini yang tahun ini jadi ini, yang tahun ini jadi ini. Saya bisa tunjukin semua gitu. Ada barangnya gitu, ada alat peraganya gitu, bisa dicek. Ko Dondi setelah nikah nih,
Ya kan tadi kita ada ngomong ya tadi ya, ada beberapa sentimen yang kurang baik lah kayak gitu. Ko Doni ada rencana mau menikah lagi kah? Menambah istri? Belum. Karena menurut Ko Doni bagaimana tentang poligami? Di dalam Islam dibolehkan, ya. Tetapi ada syaratnya kan. Syaratnya tuh nggak gampang loh. Boleh, istilahnya boleh menikah sampai 2, 3, 4. Bukan 2 tambah 3 tambah 4 ya, bukan ya. 1, 2, 3 atau 4 gitu. Tetapi syaratnya juga berat gitu. Beratnya apa? Adil. Kalau nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Okay. Satu-satunya kitab suci yang bilang nikahilah satu saja cuma Quran. Walaupun dibolehkan 4, tapi kalau nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Okay. Dan Ko Doni ada rencana mau nambah nggak? Belum tuh. Belum ada. Kalau belum artinya ada mau. Kita nggak pernah tahu. Okay. Tapi kalau melihat syaratnya, saya merasa saya nggak mampu gitu. Karena syaratnya harus adil. Seorang ibu lah misalnya. Seorang ibu punya anak 4. Kira-kira kasih sayangnya ibu ini bisa nggak rata 4 anak ini? Kira-kira. Ibu nih, darah daging nih. Kira-kira bisa nggak? Itu aja kita sebagai orang tua aja agak susah ya. Susah. Apalagi dengan wanita ya. Ya itu maksud saya. Ada yang lebih cantik, ada yang lebih baik. Tapi bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti boleh. Asal bisa adil. Adilnya dalam arti ya kan adil bisa materi, bisa perasaan. Materinya mungkin bisa adil, tapi perasaan. Oke. Ko Doni kalau halangan dari Muslim sendiri. Halangan apa? Kan Ustadz Felix Shah udah bilang bahwa halangan terbesar itu sebenarnya bukan dari non-Muslim, justru ada pada Muslim sendiri. Aku relate banget sumpah. Aku tau nggak waktu teleponan dengan Ustadz Felix Shah ya, aku hampir mau nangis terus aku ngomong dengan, tapi Ustadz Felix Shah nggak tahu aku hampir mau nangis. Aku ngomong apa? Aku tuh bukan mau nangis bukan karena sedih, karena dihujat, bukan karena Vian. Ya sekali lagi ya catat ya, nanti katanya itu lagi. Aku tuh terharu karena kayak ada kata-kata yang aku pernah dengar dan relate dengan aku. Kayak ketika kamu itu menunjukkan ketulusan hati kamu kayak gitu, maka kamu akan difitnah. Terus tantangan itu terbesar bukan dari luar, tapi justru dari dalam sendiri. Jadi kayak aku tuh berperang, sudah dari dalam aku perang, dari luar aku perang. Paham. Kayak apa ya, di sebelah sana aku nggak diakui lagi, di sebelah sini gue kagak diterima. Bingung gak sih kayak gitu kan? Paham. Nah, Ko Doni kan juga pasti dong. Karena kan Cina nih, mualaf juga. Kayak gimana sih penerimaan dari Muslim sendiri ke Ko Doni? Gini, makanya saya bergabung dengan Yayasan Pembina Mualaf ini. Kita kan istilahnya non manhaj gitulah. Jadi kalau di Yayasan Pembina Mualaf ini, kita menerima semua Muslim mau dari golongan apa aja silakan kalau mau gabung. Di dalam yayasan kita juga diharamkan berdebat sesama Muslim. Nggak boleh sama Muslim berdebat. Semua perdebatan di dalam Islam itu sebenarnya sudah selesai tuh berapa ratus tahun yang lalu gitu. Ya, namanya Muslim harus berukhuwah, bersatu gitu loh. Kita mau ngambil jalur pemikiran ya sudah, lawan kita itu bukan sesama Muslimnya. Silakan bergabung dari organisasi mana aja, mau dari partai politik mana aja juga silakan bergabung. Yang penting di dalam kita harus berukhuwah. Nanti kalau sudah istilahnya berkegiatan di luar yayasan, silakan. Mau di partai politik apa aja silakan, mau di organisasi apa aja silakan. Tetapi silakan berkegiatan dengan akhlakul khorimah gitu, yang berakhlak gitu. Islam ini kan diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya sudah, kita yang sudah menjadi Muslim, kita harus menunjukkan akhlak kita di masyarakat. Supaya apa? Supaya mencegah kejadian seperti saya dulu mau masuk Islam melihat Muslimnya dulu gitu. Yang itu yang harus kita tingkatkan. Jangan sampai tindakan Muslim itu malah mencoreng nama Islam sehingga orang memandang Islam jelek. Saya sepakat. Kok tadi kan aku bawain Elia, kata Ko Doni kan banyak efeknya. Banyak. Setiap hari? Enggak, hampir tiap hari, tapi ada aja. Hampir setiap hari. Artinya memberikan efek ya? Efek, ada efek. Ada, sering-sering aja undang Elian. Boleh ya? Tapi dia nggak mau datang lagi. Tapi aku bener loh, aku juga pernah dapat satu cerita yang sama. Jadi kalau Ko Doni pernah nonton videoku, salah satu video dukun yang aku bawain, ada jindan di situ. Kalau tusuk pakai jarum, kalau nggak tembus saya kasih iPhone. Nah, itu kan viral kan itu kan.
Pada waktu take video itu, aku nggak mau tayang. Oh. Dia nggak mau tayang. Kenapa? Video itu nggak ada edukasinya, sumpah. Oh, oke. Nggak ada isinya, nggak ada edukasinya, nggak ada nilainya. Jadi kan aku teleponan dengan Ustadz Dery, terus aku ngomong, Pak Ustadz, aku nggak tayangin video ini, gue bilang kan. Kenapa Dr. Richard katanya? Aku bilang nggak ada manfaat, sini kasih aku. Setelah dia nonton, tayangin, dia bilang. Kok nggak setelah tayang, itu adalah videoku yang paling bermanfaat di tahun 2022. Gitu ya? Tau nggak kenapa? Kenapa? Karena setelah video itu tayang, semua orang komentari. Muncul ustadz-ustadz mengomentarin, memperbaiki si narasumberku ini. Yang video yang tadi tidak ada manfaat, menjadi sejuta manfaat. Beneran itu video trending, semua orang memperbaikin, ya kasih dakwah kayak gitu punya. Bagus sih ya. Jadi sebenarnya Dr. Richard ini juga sudah bikin video yang bermanfaat buat masyarakat gitu. Ada edukasinya gitu ya? Menurut kau Dondi? Ada lah. Yo kemarin undang Ustadz Felix, ya undang Ustadz Khalid, undang Ustadz Salim, Ustadz Dery Sulaiman. Masya Allah itu kan sama juga yang nonton khususnya buat yang muslim, otomatis kan juga menambah iman. Terlepas saya benar atau enggak kan kayak gitu kan. Saya benar atau enggak kan cuma saya yang tahu. Iya. Dan beberapa orang terdekat saya pasti. Iyalah. Dan kalau aku rasa Ustadz Dery juga nggak sebodoh itu sih. Sampai beliau nelpon aku langsung, ustadz-ustadz guru-guruku yang lain juga nggak tapi udahlah kita. Kan saya datang hari apa sih tuh? Hari pas kita datang sama Edwin tuh hari apa sih? Lupa aku. Rabu apa ya kalau salah ya? Rabu ya. Hari Selasanya saya ketemu Ustadz Dery di Cibubur. Saya bilang saya mau datang ke podcastnya. Oh yang sebelumnya H-1. Iya. Beliau ngomong apa? Nah, itu kan dia langsung bikin video apa? Rekam kan? Langsung kirim kan? Oh ternyata tuh loh. Kok tapi kan kemarin kita diskusi dan menurutku diskusinya bagus. Apakah Yesus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda? Itu bagus menurutku. Cuma aku ragu mau nayanginnya. Ragunya kenapa? Ya kan sensitif ya. Karena kan orang saat ini kan sedang meragukanku. Ada yang komen begini, kemarin udah tayangin Elia, kenapa sekarang giliran sama Kodoni nggak ditayangin gitu? Aku tuh semuanya salah Kodoni. Salah gimana? Sekarang ini takut ke kanan salah, ke kiri salah, lurus salah. Dari dulu kok. Malah ada yang komen begini, kalau nggak mau tayangin Kodoni ya yang Elia di take down dong gitu. Ayo loh. Paling pas itu minum kopi Gatot Kaca. Direkam dong? Direkam sudah. Ini kopi Gatot Kaca, minuman stamina laki-laki. Ini favoritnya Ustadz Dery. Oh gitu? Dari Ustadz Dery Sulaiman? Enggak, favorit. Dia suka banget. Dia pesenin itu sudah berapa kotak. Dia bilang top chair banget. Cepet soalnya, naikinnya cepet. Tapi nggak pakai deg-degan. Biasanya kan kalau kita minum kan, deg-degan kan. Ini nggak deg-degan, enak banget. Dan satu hari bisa 2-3 kali. Mau coba nggak? Ini produksi Dr. Richard ini? Iya. Bikin di sini? Punyaku ya, produksiku. Racikanku sendiri juga. Kirain cuma ngurusin kulit doang. Iya, ini juga salah satu produkku lah. Oh gitu. Jadi ya, skincare salah satu ini. Mau Kodondi? Ya kalau dikasih boleh. Jadi tayang atau enggak Kodondi? Kalau hak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tetap balik aku ragu-ragu jujur. Tetap balik ke Dr. Richard. Kalau aku nggak tayangin menurut Kodondi bagaimana? Banyak yang kecewa. Banyak yang nungguin soalnya. Aku tuh dihujat orang. Aku tuh dihujat orang ya. Tapi pollingnya suruh nayangin. Nah itu makanya. Gimana lah coba? Nah itu. Terus aku tuh dihujat aneh orang kan, ya. Kan? Tapi habis itu disuruh undang lagi orang lain lagi. Nah. Jadi kan kita nggak pernah tahu yang menghujat ini. Yang hujat aku ini siapa sih sebenarnya? Itu makanya. Itu. Yang mukanya ada 2 ini siapa sebenarnya? Nah, itu makanya. Tapi kalau Dondi sendiri nilai aku bagaimana? Selama ini saya lihat masih fair. Tinggal bagaimana niatnya aja. Niat awalnya itu gimana. Kalau memang niat awalnya sudah dari podcastnya Elia memang untuk edukasi, ini ada perspektif lain juga yang bisa dipakai untuk mengedukasi, ya tayang. Tapi kalau yang ini nggak ditayangin, malah menimbulkan tanda tanya. Niat awalku, aku jujur ya, niat awalku adalah edukasi. Aku nggak cari
kalau ngomong nggak cari duit dari YouTube, dapat duit iya. Tapi kalau kalian kan lihat ya, aku punya rumah, aku punya mobil dan lain sebagainya. Ya kalian bisa mengkategorikan segmenku sendirilah. Nggak ada YouTuber kaya karena kayak gituan. Yang YouTuber bisnya seperti itu punya nggak ada. Aku dapat itu ya dari bisnisku. Tapi kalau ditanya seneng nggak dengan viewersnya banyak, jujur seneng. Siapapun juga pasti seneng, pasti kejar viewers juga. Tapi yang paling penting adalah viewers itu kan bisa kasih edukasi ke masyarakat sebenarnya. Terlepas dari apapun kan aku membawa dari dua sisi. Dari sisi Islam, dari sisi Kristen sebenarnya. Bahkan dari sisi Islam kan jauh lebih banyak. Ada lebih banyak ustadz daripada sisi Kristen. Tapi aku pengen cover both side aja sih, karena pengen jadi media yang bisa memberikan pandangan lebih luas. Boleh nanya nggak? Boleh. Kenapa dari skincare terus sekarang ngebahas agama gitu? Oh, nggak bahas agama, semua. Semua. Oh. Skincare tetap bahas, ngundang yang lagi viral tentang kesehatan kulit juga, politik juga ngundang. Artis orang Inara Rusli naiknya dengan aku kok. Cerita masih penyelamat janda glowing Indonesia. Janda glowing. Ya kan artinya aku segmenku banyak, yang artinya kayak gini, aku pengen kasih edukasi itu banyak, bukan cuma di entertainment iya, di bidang ini iya, di bidang itu iya. Kalau ada yang bilang, udah lu dokter aja deh, ngapain sih lu beresin yang kayak gini punya, ngurusin yang kayak gini punya. Mohon maaf ya, Ko Dondi ya, aku sebagai dokter tuh menurutku, bukan aku sombong, bukan apa ya, menurutku tuh kayak, aku sudah hampir selesai. Sebagai dokter, aku sudah ngerasain pasienku banyak banget. Klinikku cukup dikenal, produkku laris. Aku punya penghargaan pribadi sebagai dokter itu banyak banget. Sebagai penghargaan pribadi sebagai klinik banyak banget. Aku pengen berkembang. Dan aku pengen ke entertain. Dan aku pengen kasih edukasi dengan cara yang berbeda. Dan menurutku aku punya potensi untuk itu. Kalian yang nilai aku sendiri deh. Aku cukup baik atau enggak? Aku punya potensi untuk itu atau enggak? Meskipun memang aku harus banyak belajar. Masih banyak orang yang berpikir atau percaya bahwa Dr. Richard orang baik. Masih banyak. Saya banyak banget baca juga. Masih banyak. Dan saya tahu kalau kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang, punya kesenangan sendiri memang. Terlepas dari materi ya. Kita bisa memproduksi sesuatu, bisa bermanfaat buat orang, dinikmati, kita senang, kita bangga gitu. Tahu saya gitu. At the end of the day, kamu punya duit banyak juga untuk apa? At the end of the day, ketika kita punya semuanya, saya pengen kasih value yang berbeda untuk orang lain. Nah, menurutku inilah tempatku untuk berkarya selanjutnya. Dan aku tadinya nggak bisa podcast tuh, Ko Dondi, beneran. Ngobrol itu kayak kaku, nggak asik gitu ya. Belajar. Tapi udah bakat ah. Tapi kalau misalnya aku ada salah, makanya aku minta maaf. Nggak apa-apa, kasih tahu aja. Terus hujat gue. Kenapa? Stop media sosial. Nggak usah ditanggepin mah dia. Orang pansos jangan ditanggepin. Nanti levelnya naik. Lagian jangan tanggepin orang yang pura-pura kaya. Kenapa masyarakat Indonesia itu sangat sensitif? Kalau ngomongin agama emang sensitif. Bener memang. Saya aja kalau di YouTube, ya apalagi saya yang ngomong perbandingan ya. Itu saya juga harus bener-bener jaga gitu. Jangan tapi sampai... menurutku ya memang agama itu kan sensitif ya. Tapi menurutku ada kemungkinan nggak sih ini karena judi online? Hubungannya? Oh ya ada hubungan loh. Apa hubungannya sudah? Judi online itu merebak banget. Masyarakat Indonesia kan banyak banget terjerat judi online. Sampai berapa ratus triliun. Indonesia itu salah satu yang teratas untuk judi online. Terjerat pinjol. Pinjol itu paling banyak dan kita tuh sampai dibatasi cuma 3 pinjol, bayangkan. Gali lubang tutup lubang kayak gitu. Dan ketika kita punya tekanan ekonomi yang tinggi, kita kan jadi lebih sensitif jadi. Oh. Ngerasa nggak sih akhir-akhir ini dalam hal apapun netizen Indonesia itu jadi agak lebih sensitif. Cobain deh, dalam apapun ya. Bisa jadi. Itu salah satu racun masyarakat memang. Kalau pinjam nggak bayar utang itu lebih haram. Oh itu juga kurang ajar itu. Itu lebih kurang ajar ya. Oke. Kurang ajar. Makanya orang Islam gini, misalnya Richard pinjam uang sama saya. Terus saya tagih. Saya nagih itu sebenarnya untuk membebaskan Richard dari dosa. Ya, yang di akhirat nanti gitu. Kalau saya nggak tagih,
Nanti Richard yang kena akibatnya. Gitu. Terakhir Kak Dondi mau Ya. kasih penutup saran atau marah-marah dengan aku boleh? Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada efeknya. Entah itu efek positif atau efek negatif buat orangnya. Selama ini kalau misalnya Dr. Richard sudah bikin podcast bermanfaat buat orang, alhamdulillah. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak VN kemarin, ya terus akhirnya heboh, orang marah, itu tandanya orang-orang tuh sayang sama Dr. Richard. Masuk akal. Bisa loh. Bisa memang. Masih banyak yang percaya Dr. Richard itu orang baik gitu. Ini terlepas dari apa yang dari belakang ya, kita nggak tahu lah, kita nggak lihat lah. Kalau mereka nggak sayang, mereka nggak marah dengan aku. Ya sekarang gitulah. Kalau sama istri masih marah nggak? Kalau Iya, dia kalau salah? dia marah karena dia sayang dengan aku Nah, kan. Kalau Gitu. misalnya nggak marah, Nggak peduli. diem aja, gimana? Nggak peduli? Nggak peduli. Gitu. Artinya orang sayang dengan aku, orang berharap dengan aku kali ya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Artinya aku ambil Ambil pelajaran. pelajaran, perbaikin. Aku juga nggak akan buat VN lagi untuk orang. Jadi takut ya. Sumpah. Makanya gue nggak suka VN. Itu terlepas dari apapun ya, itu tidak ada tindakan tidak beretika. Yang Mohon maaf menyebarkan ya, baca kitab tebel-tebel juga nggak ada guna kalau nggak ada etika. Dan kita ini kan punya privacy sendiri ketika chatan. Kodondi kan pasti punya juga. Privacy sendiri entah ya, semua kan kita ini kan manusia yang adalah ladang dosa. Kita ini punya aib sendiri, kita punya privacy sendiri kayak gitu punya. Dan menurutku sangat tidak bijaksana ketika kita membuka itu sih. Dan ada yang nanyain siapa yang buka itu, siapa yang buka itu. Yang jelas bukan dari timku lah, yang jelas. Ya nggak masuk akal kalau misalnya dari Dr. Richard dan tim nggak masuk akal gitu loh. Berarti kan yang membuka itu adalah orang yang ingin membuat citra negatif untuk Richard. Ya udah pastilah gitu. Masa mau buka aib sendiri kan nggak mungkin. Dan di dalam Islam kita juga diajarkan untuk tidak membuka aib orang. Sebenarnya itu juga bukan aib aku sih. Iya, maksudnya. Bujukan aja. Iya, tapi nggak mungkin aku yang buka kayak gitu Iyalah. punya. Tapi nggak apa-apa lah, aku ikhlas, nggak jadi masalah. Itu juga pelajaran untuk aku. Setiap orang yang mau tumbuh jadi besar itu butuh pelajaran. Anggaplah hari ini ada teguran aku dan hujatan dari kalian itu buat aku jadi lebih baik. Thank you Kodondi sudah datang ke sini. Mudah-mudahan kita bisa terus kasih edukasi ilmu ke masyarakat, adem ke masyarakat, dan bisa tetap menunjukkan Islam yang benarnya apa. Insya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menunjukkan Islam yang sebenarnya seperti apa. Ya, insya Allah. Tanya Dokter Richard.